Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nezani Sarinjani. Saya mahasiswa Ilmu Keperawatan dari Universitas 11 April Sumedang. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi menu pengolah kata pada Microsoft Office Word. Yang pertama yaitu ada file. Di dalam fitur file ini terdapat beberapa banyak fungsi, yaitu untuk save dokumen, kemudian untuk recent, kemudian untuk print. Apabila kita sudah membuat dokumen dan ingin print, maka kita menggunakan fitur file ini di bagian printnya. Kemudian ada menu home dan beberapa tools di sini, yaitu fungsinya ada font atau huruf. Kita bisa menyesuaikan huruf yang ingin kita pakai. Kemudian ada ukuran hurufnya juga bisa diatur. Kemudian ada paragraf, kita menyesuaikan paragraf yang ingin kita pakai. Dan di menu home ini juga bisa untuk menebalkan huruf, kemudian memeringkan huruf, memberi nomor, dan memberi spasi. Selanjutnya ada menu insert. Di menu insert ini kita bisa membuat tabel, ada fitur tabel, kemudian kita bisa insert picture atau kita bisa memasukkan gambar ke dalam dokumen kita. Kemudian ada save ini untuk memberikan simbol-simbol atau flowchart seperti itu. Kemudian ada header, footer, dan page number. Kita bisa memberikan number ke halaman dokumen kita, ada di menu insert. Kemudian ada menu page layout. Page layout di sini kita bisa mengatur margin, ukuran margin, kemudian size kertas kita mau berapa. Kemudian ada page break, memberikan paragraf break setiap ini lembar kertasnya. Kemudian ada page color apabila ingin memberikan warna ke halaman kita. Kemudian ada page border. Page border ini fungsinya untuk memberikan border di di dokumen kita. Kemudian ada reference. Reference ini untuk memasukkan bibliografi atau daftar pustaka. Nah, ketika kita membuat daftar pustaka di suatu dokumen, kita bisa menggunakan fitur reference ini, dan kita bisa memasukkan citation-nya, kemudian bibliografinya. Nanti bisa menggunakan fitur reference ini untuk membuat daftar pustaka. Kemudian ada fitur mailings. Nah, fitur mailing ini yang mungkin nanti juga akan saya jelaskan bagaimana cara membuat mailingsnya. Di sini ada fitur mailing itu untuk membuat surat, membuat email, kemudian label atau directory, dan lain sebagainya di fitur mailing ada. Tujuannya untuk memudahkan kita jika kita membuat surat undangan kepada banyak orang, sehingga kita tidak perlu copy paste, maka kita bisa menggunakan fitur mailing ini agar lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya ada fitur review. Di fitur review ini kita bisa melihat fitur-fitur bahasa, translate, dan research grammar yang betulnya seperti apa di sini di review. Kemudian untuk beberapa toolsnya di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di bagian sini ada format painter. Nah, format painter ini apabila kita sudah mengcopy tulisan kita atau memblok suatu paragraf dan ingin disamakan, kita menggunakan format painter ini. Kemudian ini ada fitur copy, sama kita bisa mengcopy dokumennya. Kemudian ada fitur paste juga. Kemudian ini ada fitur cut untuk memotong suatu dokumen, entah itu tulisan atau gambar. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan yang tadi, yaitu fitur mailings. Kita mau membuat contoh surat. Bagaimana sih kita caranya membuat surat undangan? Namanya berbeda, alamatnya berbeda dengan fitur mailings ini. Pertama-tama, saya sudah mempunyai surat. Contoh surat di sini sudah saya sertakan. Kemudian kita bisa masuk ke fitur select reception.
Nah, saya menggunakan data Excel di sini. Kita pilih dulu datanya. Nah, ini datanya sudah saya save. Oke. Ini untuk datanya ya. Kemudian di sini saya ingin mengubah nama. Untuk nama ini, nama dan alamat yang ingin saya ubah. Jadi, gimana caranya kita membuat suatu surat dengan langsung, dengan nama berbeda, alamat berbeda, tapi tidak ribet gitu. Kita bisa membuatnya secara mudah menggunakan fitur mailings ini. Caranya, apabila kita tadi sudah memasukkan data Excel-nya, maka kita pasti otomatis sudah ada masuk di insert merge file ini. Kita coba aja ketik di bagian nama dulu. Maaf, ini salah. Kita coba ketik di bagian nama, kemudian alamatnya ketik. Nah, untuk melihat apakah data kita sudah masuk apa belum di fitur mailings ini, kita klik saja preview result. Nah, sudah berubah ya. Namanya menjadi Retno dan alamatnya menjadi Tegalsari. Kemudian tadi untuk nama yang kedua itu kan Sandi, alamatnya di Wonokromo. Coba kita lihat di yang kedua, kita tinggal pencet saja ini. Nah, Sandi udah berubah juga, berarti fitur mailingsnya sudah berjalan. Apabila sudah dan semua nama dan alamat sudah berubah, kita bisa save atau apabila ingin langsung di print, kita ke finish and merge, kemudian print dokumen. Ini ketik aja yang al. Nah, kemudian tinggal di print aja, ketik OK. Maka nanti mail merge atau surat undangan ini sudah siap di print dan sudah selesai.